Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah Odeng dimanapun berada, kali ini Odeng Misteri kembali akan mengisahkan sejarah misteri serta mitos yang ada di Nusantara. Kali ini Odeng Misteri berfokus dari satu tempat yang ada di daerah Puncak Bogor. Tempat ini sudah banyak yang mengenalinya dan mengetahuinya tentang sejarahnya maupun dari misterinya. Beberapa kanal YouTube serta konten kreator dibuat penasaran tentang adanya tempat ini. Tempat apakah itu? Tempat itu adalah Villa Soekarno. Villa Soekarno terletak di perbukitan kawasan Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Villa ini menjadi tempat petilasan Presiden Soekarno. Sekitar tahun 1960, Villa Soekarno pernah menjadi villa elit bernama Riung Gunung Coffee House. Arsitek villa yang memiliki 2 lantai ini adalah Sudarsono. Dia merancang villa tersebut berbentuk bangunan mewah dengan gaya arsitektur khas zaman kolonial Belanda. Presiden Soekarno pada saat itu, jika tidak mendapat kesibukan terkait tugas kenegaraannya, Soekarno menjadikan villa ini sebagai villa peristirahatannya. Sayang, sekarang kondisi villa itu sudah lama terbengkalai akibat tidak mendapat perawatan dari pemiliknya. Banyak orang mengkaitkan bangunan tua itu dengan hal-hal yang berbau mistis, khususnya di tangga riung gunung yang menjadi akses menuju villa. Salah satu tangga menuju Villa Soekarno yang berada di atas jalan raya kawasan wilayah Puncak Bogor menyimpan satu misteri bagi warga maupun para wisatawan luar. Tangga dengan kemiringan 45 derajat tersebut tersambung dengan jembatan sepanjang 4 meter. Bahkan di tengah bangunan jembatan tersebut terdapat tulisan Riung Gunung. Selain itu, untuk lebar jembatan maupun tangga tersebut diperkirakan kurang lebih 1 meter. Tangga tua terlihat kokoh meski tampilan seluruh tangganya sudah dipenuhi lumut, licin dan lembab. Menurut pengakuan warga sekitar, aura mistis kian terasa saat hendak menaiki anak tangga hingga paling atas. Bulu kuduk langsung merinding karena hawa dingin yang aneh. Di sisi lain, dari ujung tangga tersebut bermuara di satu bangunan rumah yang berbentuk sederhana yang mewarnakan putih sayu dengan gaya arsitektur zaman kolonial Belanda. Kendati demikian, meski dari bangunan jembatan terlihat kokoh, namun kondisi tangganya sudah berlumut, juga licin dan lembab. Berdasarkan informasi yang dihimpun Fokus 1 ID dari sejumlah warga sekitar wilayah puncak tersebut, jika ketika hendak naik menapaki kaki ke anak tangga jembatan riung gunung tersebut harus ekstra hati-hati. Diketahui bahwa salah satu tangga yang terbangun di tengah badan jalan raya Puncak Bogor tersebut memiliki akses menuju makom alias petilasan Bung Karno atau Soekarno, Presiden pertama RI yang telah lama sekali tidak difungsikan alias digunakan. Di lain sisi, jika ketika berada di atas di setiap anak tangga jembatan riung gunung tersebut ada hal berbeda alias kejanggalan yang dimana hawa maupun aura sangat terasa dingin menyapa, seperti ada hal yang seakan-akan ada sesuatu menyambut akan kedatangan siapa saja yang ingin bertemu ke sana. Bangunan bersejarah jembatan riung gunung tersebut merupakan salah satu bangunan kolonial Belanda yang banyak menyimpan keanehan ataupun kejanggalan. Kendati demikian,
Konon dikatakan oleh sejumlah masyarakat sekitar puncak dengan sebutan gerbang menuju alam gaib. Selain itu, jika hendak menaiki dari anak tangga jembatan riung gunung tersebut, diharuskan untuk mengucapkan salam alias permisi terlebih dahulu. Sebab, jika tidak dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti halnya kesurupan alias kemasukan roh makhluk gaib atau jin. Di sisi lain, akses anak tangga jembatan riung gunung dari jalan yang mengarah menuju ke Villa Soekarno tersebut terputus dengan tertutup pagar teralis berbahan besi, sehingga hanya bisa sampai puncak tangga pertamanya saja. Kendati demikian, banyak orang yang mempercayai bangunan tua yang sudah lama dibiarkan, maka bangunan tersebut angker. Begitu juga dengan Villa Soekarno. Bahkan banyak orang yang percaya bahwa villa itu dihuni makhluk gaib. Menurut warga setempat, seperti ada aktivitas dan interaksi manusia dari dalam villa. Namun, saat dikunjungi ternyata villa tersebut kosong. Konon, di villa itu terdapat ruangan khusus yang tidak boleh ditempati oleh siapapun kecuali Presiden Soekarno. Sayangnya, sekarang kondisi villa sudah lama terbengkalai akibat tidak mendapat perawatan dari pemiliknya. Bahkan, banyak orang mengkaitkan bangunan tua itu dengan hal-hal yang berbau mistis, khususnya di tangga riung gunung yang menjadi akses masuk menuju villa. Sedangkan sejarah villa itu sendiri adalah villa yang dibangun oleh Bung Karno saat menjabat sebagai Presiden RI pertama dengan arsitek minimalis yang mewah dan indah, apalagi tambah dengan lokasinya yang sangat strategis dan indah dalam view pemandangannya. Arsitek yang membuatnya bernama Surasono yang dinamai Riung Gunung. Pembangunan ini di bawah pimpinan Bung Karno dengan pelaksana pembangunan PT Perbaju. Villa ini dulu sempat dijadikan cafe elit coffee shop yang bernama Riung Gunung Coffee House. Coffee House ini beroperasi di tahun 1950 sampai dengan 1970. Beda dengan kedai kopi lain yang ada di sana, coffee shop ini langsung dikelola oleh Hotel Indonesia di masa itu, yang dikenal Hotel Indonesia pertama yang dibangun di tahun 1962, yang berlokasi di jantung ibu kota Jakarta, tepatnya di Bundaran HI. Tapi kini villa tersebut dianggap terbengkalai, tak berpenghuni lagi. Ada apakah sebenarnya dengan villa Bung Karno ini? Usut punya usut. Villa yang dibangun dari tahun 1962-an ini mempunyai histori cukup rumit yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini. Histori yang tidak terselesaikan itu adalah tentang sengketa tanah dan bangunan kepemilikan. Inilah mengapa Villa Riung Gunung terbengkalai hingga sekarang. Sengketa yang rumit ini berawal dari sekitar kurang lebih 20 tahun lalu, yang mana ada seorang pejabat sekretariat negara yang bertugas sebagai kepala rumah tangga wakil Tri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu Agus Sudarsino 59 tahun, mendapat fasilitas dari Menteri Pertanian berupa hak membeli gedung milik BPU PPM Aneka Taman Riung Gunung Cafe House dengan harga 30 juta rupiah. Untuk itu, Agus wajib melunasi pembayaran selambat-lambatnya 3 bulan setelah keputusan Menteri yang bertanggal 24 Juli 1982. Selain itu, Agus juga diharuskan membentuk badan hukum. Untuk langkah pertama yang dilakukan Agus adalah membentuk PT Nawa itu sebagai presidirnya. Dalam susunan direksi terdapat nama Wayan Muller Amaya, yang belakangan ini menjadi kunci utama dari persengketaan ini. Untuk menjual gedung itu, dengan singkat, Agus mendatangi kontrak kerjasama dengan Sudirman Cipta alias Tashimin. Dalam kontrak yang ditandatangani depan notaris itu, Sugiman menyetor uang sebesar 10 juta dan dijanjikan keuntungan penjualan gedung dibagi rata. Ternyata, hari yang ditentukan oleh Menteri Pertanian 24 Oktober 1972, gedung itu belum terjual. Sebab itu, Agus meminta perpanjangan waktu
dan dikabulkan sampai dengan 24 Maret 1973. Untuk mendapatkan penangguhan itu, menurut Agus dia berkorban uang sebesar 2 juta rupiah, dan baru pada tanggal 29 Maret 1973 jual beli antara pemerintah dan Agus baru terwujud. Menurut Sudiman, untuk pembayaran harga gedung berikut tanahnya oleh Agus, dia harus membayar uang sebesar 30 juta rupiah lebih, sehingga pengeluarannya menjadi 40 juta lebih. Sebagai imbalannya, pada hari itu juga Agus dan Sudiman membuat perjanjian di depan notaris, di mana Sudiman ditunjuk sebagai pemilik gedung tersebut. Nah, di sini keruwetan mulai terjadi karena Sugiman menganggap dirinya sebagai pemilik sah dari gedung itu, sedangkan Agus menilai perjanjian itu baru penunjukan sebelum kepemilikan. Berdasarkan perjanjian itu, Agus menuduh Sugiman menjanjikan gedung itu ke BNI 46 calon cabang Blora, kemudian ke Bank Danamon. Menurut Agus di pengadilan, perbuatan itu mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit bagi Sugiman. Agus juga merasa kecewa karena sudah tidak kunjung mencari pembeli. Sebab itu, di dalam rapat direksi Nawa itu, Agus secara lisan menunjuk anggota direksi Wayan Muller untuk mencari pembeli. Penunjukan itu lalu dikuatkan dengan surat kuasa di depan notaris Suyatiman bertanggal 30 Desember 1979. Berdasarkan surat kuasa itu, Wayan Muller menjual cafe house itu kepada Raden Mas Tripo sebesar 75 juta. Menurut penggugat Sugiman, perbuatan Agus dan Wayan ini melanggar hukum, tetapi sebaliknya Agus justru tidak tahu menahu apa yang dilakukan dengan si Wayan, bahwa dia tidak tahu menahu bahwa ada pembuatan surat kuasa melalui notaris tentang jual beli antara si Wayan dengan Raden Mas Tripo ini, sehingga tanah ini beberapa kali berpindah tangan, yang pastinya semakin rumit saja di tingkat pengadilan. Itulah kenapa bangunan ini belum bisa dialihfungsikan dan terbengkalai hingga saat sekarang. Lalu tidak hanya sejarah villa ini saja diketahui oleh publik, tapi keangkaran adanya dimensi lain yang ada di villa itu menambah aura mistis terasa di villa itu. Tidak sedikit saksi mata warga sekitar merasakan hingga melihat interaksi makhluk metafisik. Mitos-mitos ini turun-menurun diketahui oleh warga sekitar sehingga menjadi cerita legenda hingga sekarang. Suasana angker makin besar di mana bangunan ini kosong dan jarang dihuni dan didatangi manusia. Tapi anehnya, dari beberapa sumber kanal YouTube, mereka mengambil gambar melalui drone. Bangunan ini sepertinya terawat dan rapi, hanya saja tertutup oleh pepohonan yang rindang dan besar sehingga menambah keangkerannya. Beberapa sosok makhluk metafisik sering terlihat oleh pengendara yang melintas, hingga warga sekitar pun melihat beberapa waktu adanya sosok perempuan yang menaiki tangga. Lalu adanya seseorang menyeberang secara tiba-tiba yang menjadikan terjadinya kecelakaan di ruas jalan itu. Dan banyak lagi cerita mistis yang gak akan ada habisnya apabila kita cari tahu. Yang pastinya villa itu mempunyai nilai sejarah dan saksi bisu, di mana seorang sang proklamator Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia kita, pernah menempati tempat itu untuk beristirahat. Sudah selayaknya kita menjaga dan merawat situs cagar budaya yang ditinggali oleh orang penting di masa kemerdekaan Indonesia saat itu. Sahabat Rumah Odeng dimanapun berada, demikian sedikit cerita singkat sejarah, misteri serta mitos dari Villa Soekarno yang berada di Puncak Bogor. Apapun yang Anda dengarkan di cerita ini semestinya belum 100% kebenarannya. Yang selalu kami ingatkan bahwasannya informasi bangsa jin hanya untuk menipu daya manusia supaya menyesatkan akidah kita. Kembali lagi di kisah sejarah misteri
mitos selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.